Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa ya, tanggal 30 30 Mei, Mei ya. 2017 bersama saya Aditya Nugroho dan Jasa Adi Mulia, selamat ya, pagi. rekan saya Pak Jasa. Seperti biasa sebelum kita mulai kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elimi dan Pak Andreas, Pak Budi. Kita akan mulai saja. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Silakan Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini, IHSG kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5688 dan resistance level berada pada 5743. Market driver untuk hari ini berhubung indeks saham di Wall Street tutup ya karena hari libur Memorial Day, jadi kalau kita mencari guideline memang agak sedikit susah untuk hari ini. Namun pagi ini Jepang merilis beberapa data ekonomi untuk bulan Aprilnya. Yang pertama adalah data penjualan retail, di mana pertumbuhannya lebih cepat dari ekspektasi. Ya, penjualan retail tumbuh 3,2% secara year on year bulan April. Sementara belanja rumah tangga atau household spending itu turun 1,4%. Ini dalam secara real ya, atau setelah disesuaikan dengan inflasi. Ini didorong oleh rendahnya belanja otomotif dan juga pengeluaran atas biaya pendidikan. Sementara untuk pasar tenaga kerja sendiri di Jepang, tingkat pengangguran stabil di 2,8%. Ini salah satu yang terendah ya sejak bulan Juni 1994. Sementara ketersediaan lapangan kerja atau jobs to applicants ratio itu naik menjadi 1,48. Ini tertinggi sejak Februari 1974. Ini naik dari 1,45 pada bulan Maret. Jadi artinya ini 1,48 itu untuk setiap pelamar ada 1,48 pekerjaan gitu. Jadi hampir 2 gitu. Jadi memang banyak sekali gitu. Enak banget ya. Mungkin karena di sana populasinya berkurang ya, jadi memang. Iya, dan juga imigrannya ketat gitu. Mereka Iya. nggak sembarang terima imigran. Jadi seperti ini gitu. Tapi kita bisa imigrasi ke sana Pak ya. Nah, jadi secara keseluruhan memang kondisi pasar tenaga kerja yang ketat ini dapat mengikis pesimisme terhadap consumer spending. Selama ini kan kita tahunya kan belanja konsumer di Jepang kan turun terus gitu ya, karena memang pertumbuhan gajinya rendah dan juga deflasi gitu ya. Dan juga orangnya berkurang. Ya, nah itu karena melihat kondisi pasar tenaga kerja yang sangat ketat ini, pesimisme itu berangsur-angsur akan luntur ya, dan juga dapat memperkuat argumen Bank Sentral Jepang bahwa peningkatan permintaan terhadap pekerja ini nantinya akan memicu inflasi, karena kan tadi lapangan kerjaannya banyak, pekerjanya dikit, jadi perusahaan berlomba-lomba naikin gaji gitu kan, sehingga kan itu sendiri sudah bisa memicu inflasi gitu. Untuk dari regional selain Jepang, hari ini juga akan ada rilis data IMB ya, izin mendirikan bangunan di Australia, dan juga dari Korea Selatan akan melaporkan data penjualan department stores. Selain itu sih sebenarnya semalam di Eropa ada pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa ya, Mario Draghi, namun kami melihat impact-nya justru lebih ke pasar valuta asing ya, ketimbang dari ke pasar saham. Presiden ECB Mario Draghi dalam pidatonya sebenarnya mengatakan bahwa dia mengakui memang sudah ada pertumbuhan di zona euro, namun menekankan bahwa masih perlu kebijakan moneter atau stimulus moneter dalam jumlah yang sangat luar biasa besarnya gitu, seperti itu. Ngomong soal inflasi nih Pak, besok kan kita BI ya, BPS ya, merilis data inflasi. Tanggal 1 sih biasanya. Ini ada bisik-bisik nggak dari BI kira-kira gimana inflasi bulan kemarin? Soalnya biasanya kan BI rajin update ya, minggu kedua, minggu harusnya keempat. sih kita ngelihatnya bulan Julinya sih, soalnya kan biasanya memang puncak inflasi kan berbarengan dengan bulan puasa ya. Jadi mungkin
kita ngelihatnya inflasi bulan Juninya sih. Juninya ya. Ya mungkin kalau inflasinya tinggi bulan Juni, ya bulan Julinya mungkin BI bisa naikin suku bunga. Apalagi kalau bulan Juni nanti benar juga the Fed-nya naikin gitu. Jadi kita lihatnya emang bulan Juninya sih. Mungkin untuk bulan Mei ini agak sedikit stabil. Saya tidak membaca adanya lonjakan harga pangan gitu di koran ya. Jadi mungkin bulan Mei ini masih agak stabil ya. Jadi PR pemerintah nanti bulan Juni apakah bisa menahan kenaikan harga barang yang sudah menjadi tradisi sejak dulu kala, mau lebaran harga-harga naik. Nah, jika memang bisa paling tidak stabil terjaga inflasi untuk bulan Juni, maka ini menjadi salah satu capaian pemerintah yang cukup luar biasa Pak ya untuk mematahkan tradisi selama ini. Oke, berikutnya kita ke market news. Iya, yang pertama adalah PT Nippon Indosari Corporindo atau Roti. Roti merencanakan fundraising melalui right issue. Roti akan mengeluarkan 1,15 juta lembar saham baru ya. Miliar Pak ya? Juta ya. Miliar ya. Atau sekitar 23 miliar dari total paid in capital atau modal yang dibayar penuh ya. Right issue ini akan mempunyai efek dilusi sebesar paling tidak 18,52% jika di exercise. Dananya akan digunakan untuk ekspansi operasi dan akan membuat fasilitas produksi baru di Filipina. Yang kedua adalah BRI Agro, Bank Agro saat ini sedang dalam proses mengeluarkan obligasi baru. Jumlahnya diperkirakan akan mencapai sekitar 500 miliar dan akan dibagi menjadi 2 seri ya, seri A dan seri B. Yang seri A ini tenornya sekitar 3 tahun ya. Dan juga untuk seri B ini akan tenornya akan sebesar 5 tahun sehingga akan jatuh tempo pada tahun 2022. Yang berikutnya adalah Wijaya Karya Beton atau Weton. Weton telah menandatangani kontrak baru senilai 1 triliun rupiah. Kontrak ini untuk LRT Jakarta ya, koridor 1 yang buat Asian Games ya. Di Jaktim sana ya. Ya, jadi Weton akan menyuplai precast concrete dan juga box girder, spoon pile dan semacamnya seperti itu. Weton juga akan menyediakan layanan-layanan lain untuk proyek ini seperti pemasangan dan juga stressingnya. Pancangannya ya. Iya. Dan terakhir adalah Adikarya. Adi akan memerlukan untuk mengakuisisi lahan sekitar 10 hektar ya untuk membangun depo untuk proyek LRT-nya. Manajemen Adi percaya bahwa proses akuisisi lahan ini tidak akan menimbulkan masalah karena memang sudah dimiliki oleh Adi ya lahannya, namun digunakan oleh Kuarnas atau Kuartir Nasional. Proses ini diproyeksikan akan memakan biaya sebesar 1,7 triliun ya. Ya, triliun. Ya, yang dananya sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ini juga menarik Pak untuk Adikarya. Jadi kalau saya pernah lihat renderingnya itu depo LRT Jakarta ini atasnya akan dibangun apartemen, jadi kayak super block. Jadi sekaligus ini mix use ya antara jadi penghuni apartemen bisa langsung turun ke LRT, jadi untuk menghemat ongkos transportasi. Dan juga kemarin juga kabar pemerintah berencana membangun stasiun-stasiun di Jabodetabek atasnya untuk apartemen. Jadi mudah-mudahan makin mempermudah peluang masyarakat untuk memperoleh perumahan. Ya, berikutnya kita masuk ke foreign flow analysis. Nah, ini menarik terkait dengan IHSG. Coba kalau kita lihat sebelumnya, IHSG di sini ada area support resisten 5688 hingga 5743 dengan tren bearish. Nah, di sini kami lihat bahwa sekaligus membahas untuk IHSG ya. Kemarin juga ada tekanan jual. Jadi IHSG terkoreksi walaupun tidak terlalu besar di level 5
7.12 ya. Namun menariknya adalah kami lihat adanya mulai meredanya tekanan beli asing. Kalau kita lihat sebelum ada pengumuman investment grade di 2 pekan lalu ya, ini asing justru agresif belanja. Setelah pengumuman investment grade mereka mulai melandai dan melakukan mengerem aksi belanja, dan kemarin net sales sekitar 200 miliar. Jadi kita lihat langkah asing berikutnya, jika memang mereka niat ingin profit taking, maka perkiraan kami mereka akan ada menarik ISG dulu. Jadi ada tarikan dulu, namun asingnya net sell. Jadi perhatikan foreign flow asing, jika mereka net sell tapi ISG naik, nah itu adalah yellow alert. Jadi sinyal waspada, artinya mereka sudah mulai profit taking. Dan juga jika asing net sell makin besar disertai dengan tekanan pada IHSG, maka itu menjadi alert dan pertanda bahwa market kita bisa bergerak menjadi bearish kembali. Namun sementara ini masih dalam penantian, karena kalau kita lihat redanya tekanan beli asing ini pernah kita lihat pada awal bulan April ya. Jadi kalau di sini kita sempat mereda namun kembali menanjak. Jadi kita lihat jika tekanan asing kembali membeli, maka IHSG bisa kembali meraih momentum untuk menuju 59. Namun jika seandainya asing justru makin banyak jualan net sell, maka kita akan melihat jangka menengah IHSG akan kembali tertekan. Namun jika pendeknya ada peluang untuk ada tarik rebound dulu, jadi mereka menarik IHSG naik untuk jualan. Jadi perhatikan foreign flow dana asing dan juga pergerakan IHSG. Tapi biasanya kalau bulan puasa gimana untuk aktivitas perdagangan? Nah, kalau untuk bulan puasa kecuali kemarin ya biasanya agak sepi Pak Jasa. Jadi kalau secara volume akan menipis, justru itu akan lebih mudah untuk digerakkan ya. Apalagi 2 minggu menjelang Lebaran itu bisa sudah mulai banyak yang cuti, jadi volume makin tipis. Cenderungnya harga-harga akan semakin volatile. Jadi tetap perhatikan untuk net sell atau net buy asing. Jika asing net sell dan harga naik, maka itu dapat dimanfaatkan untuk jualan saja, Pak. Jadi bagus untuk day trading ya kalau gitu ya? Ya, bisa untuk day trading atau mungkin ya selama tidak ada kabar-kabar positif dari makro maupun emiten secara emiten, ya mungkin ini bisa sell on strength saja di saham-saham kita. Oke. Nah, ini juga kita secara technical IHSG sudah cenderung sideways ya Pak ya, dengan rentang support di level 56 tampaknya supportnya dan resisten di 58. Jadi seandainya ada tekanan jual mendadak sampai ke level 56, itu boleh untuk manfaatkan rebound. Namun jika turunnya bertahap seperti kemarin sedikit demi sedikit, maka itu justru pertanda kurang begitu baik bagi IHSG, karena penurunannya akan berlangsung cukup panjang dan bertahap. Demikian. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa dimasukkan atau diketikkan di kolom yang sudah tersedia. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Vivi Effendi untuk saham INTP dan MCOR. Oke, INTP kita lihat teknikalnya. Di sini sudah mulai mendekati area resisten Ibu, dan dari pekan lalu juga kita lihat histogram dari MACD-nya sudah mulai melemah. Jadi kekuatan kenaikan tampaknya sudah mulai optimal sekarang. Bisa coba dimanfaatkan untuk sell on strength saja di saham INTP. Ditambah juga secara candlestick ya, kemarin membentuk doji ya untuk investment. Biasanya kalau ada doji gini akan diikuti oleh perubahan tren. Jadi saran kami bisa sell on trend saja di saham INTP. Jika sampai ke level 18.7 atau bahkan 19 dapat dimanfaatkan untuk jualan saja. Lalu untuk MCOR, Bank China Construction. Ya, sama seperti BEX dulu ya, tampaknya sudah mulai melemah sentimen di MCOR ini dan sudah mulai fase konsolidasi. Kenaikannya juga
sudah cukup terbatas Bu, jadi mungkin bisa sell on strength saja di saham MCOR mungkin di kisaran 275 hingga 280 sambil menanti mulai ada konsolidasi. Kita tunggu sampai level berapa konsolidasinya. Demikian Ibu. Lalu Pak Stevi, ya Pak, untuk Pak Gun sekarang jadi apa ya, kadang-kadang saja untuk tampil, lebih di kita tim riset yang lainnya untuk handle Philip regenerasi. Iya, untuk Philip webinar ya. Demikian Pak Stevi. Berikut Pak Erwin Atmaja, untuk KBLI gimana view-nya ke depan? Ya, ini kalau KBLI tunggu ada volume Pak. Jadi memang ini banyak penggeraknya untuk KBLI, quote unquote. Mungkin bisa diperhatikan penggeraknya siapa. Jika mereka sudah mulai masuk maka bisa diikuti. Kalau sekarang ini tampaknya masih cenderung sideways untuk KBLI, jadi masih wait and see saja untuk KBLI. Nah, harapannya adalah dia tidak kemarin sudah tembus 500 ya. Jadi ini sinyal kuning pertama. Sinyal merahnya adalah ketika dia menembus level 440. Jika 440 ini tertembus, maka peluang untuk kembali menuju kakinya di level 300 terbuka. Tapi mudah-mudahan ada pantulan di level 440, jadi bisa kembali naik kembali. Jadi kalau sekarang sarannya masih wait and see. Bagi yang sudah belum ada barang, bagi yang sudah barang mungkin bisa ditradingkan saja, sell on strength di level 520, jual dulu, tunggu sampai di level 450, mungkin coba expect buy di situ. Demikian Pak Erwin. Lalu Pak Robert Emmanuel, Pegas, Indofood, dan Jasa Marga. Oke, Pegas kemarin juga 2 hari terakhir ini saya lihat sudah mulai ada akumulasi ya dari asing ya, kalau kita lihat dari gerakannya. Kalau dari fundamental sih memang tampaknya belum ada kabar positif. Coba kita lihat Pegas. Ya, Pegas net profit masih turun walaupun top line-nya revenue ada kenaikan 3,9% ya, jadi masih so-so aja ini untuk revenue-nya. PE ratio sudah cukup menarik di 11,87 kali dengan PBV 1,37. Biasanya tuh untuk Pegas ada di kisaran 1,8 1,7 untuk PBV-nya. Jadi sekarang sudah cukup menarik untuk valuasi saham Pegas. Dan ini kemarin juga ada sedang di resisten Pak 2550-nya. Kalau kemarin mungkin agak sedikit tertahan dan sudah mencapai resisten. Perhatikan jika saham ini ada technical correction atau koreksi sehat sampai ke level 2480, namun asing masih terus akumulasi, maka ini bisa diikutin untuk belinya Pak. Jadi biasanya kan asing ada tekan dulu ya kalau dia mau menambah posisi, seperti waktu Telkom beberapa saat yang lalu juga gitu. Harganya turun tapi asing masih akumulasi, akhirnya kembali ditarik Telkom. Namun kemarin kembali ada tekanan jual juga di Telkom ya. Nah, ini Pegas baru 2 hari terakhir kami lihat ada akumulasi asing di sana, jadi bisa diperhatikan Pegas. Untuk support pertama di kisaran 2450 ya, mungkin lebih nyaman di 2450 untuk bisa kembali akumulasi di saham Pegas. Lalu INDF, ya INDF juga masih rally. Seperti kita lihat kalau dalam posisi rally ini indikator stokastik menjadi kurang bisa terpakai karena ini selalu stabil di atas threshold overbought ya, jadi masih trennya. Nah, tapi bisa kita lihat dari stokastiknya di mana histogramnya juga sudah mulai memuncak dan sudah mulai melandai, jadi mungkin akan ada koreksi sebentar lagi di saham Indofood, jadi bisa coba sell on strength mungkin sampai ke level 89 untuk resistannya di saham Indofood. Dan untuk supportnya sendiri sekarang ada di kisaran 8650 untuk support pertama di saham Indofood ya Pak. Next ada Jasa Marga. Nah, ini Jasa Marga menarik karena saham-saham blue chip lainnya pasca investment grade itu langsung terkoreksi, tapi tidak dengan Jasa Marga, bahkan masih kuat di atas level 5000. Nah, ini namun juga seperti Indofood tadi sudah kita bahas, ada peluang untuk koreksi dulu di saham Jasa Marga karena histogram sudah mulai melemah kekuatan kenaikannya, dan juga candlestick-nya ini sudah mulai cukup besar kan body merahnya, jadi ada peluang untuk koreksi dulu sampai ke level 4800 4900 bisa kembali
Coba akumulasi sana. Jadi sekarang volumenya juga mulai turun ya. Ya, volumenya juga sudah mulai turun di sini kita lihat. Jadi mungkin sell on saja di kisaran 5.100, 5.150 di saham Jasa Marga untuk jangka pendek. Namun jangka menengah panjang tentu ini masih bagus karena Q1-nya revenue-nya bertambah dan valuasi juga cukup menarik di saham Jasa Marga. Next ada Pak Dery Kurniawan, saham El Nusa. El Nusa kemarin waktu harga minyak turun dalam, ya tidak terpengaruh ya Pak ya, cuma masih sideways saja. Jadi ini juga masih sideways. Rentangnya antara di 300 sampai ke level 336, 335 ya. Jadi bisa diterikkan saja di rentang tersebut, dan 330 mudah-mudahan tidak jebol di level support 330, karena jika jebol maka konfirmasi meneruskan downtrendnya. Karena ini masih dalam tren bearish cukup panjang dari tahun 2016 lalu, jadi lebih rentan untuk menembus support bawah Pak. Jadi wait and see saja untuk saham Elsa jika belum ada barang. Berikutnya ada Ibu Foni, saham Adaro, Gajah Tunggal, dan Inaf. Baik Ibu. Kita mungkin tidak banyak membahas fundamental sekarang ya, karena memang belum ada rilis laporan Q2 dan Q1 sudah lewat, jadi tidak ada yang baru dari sisi fundamental. Kita sekarang buy technical. Ya, untuk Adaro Energi kemarin ini masuk dalam rekomendasi technical kami, karena kalau dibaca dari indikator MACD maupun stokastik kemarin itu masih thriving ya, masih naik, dan bahkan histogram sudah masuk ke teritori positif lagi. Namun kalau kita lihat gerakan sahamnya sendiri tampaknya tidak terlalu kuat menembus level 1.500, jadi cukup rentan adanya pembalikan arah, dan konfirmasi pembalikan arah jika seandainya dia menjebol support 1.400. Jadi ini agak-agak sinyal bahaya ya, 1.400. Jika sampai jebol 1.400 mungkin sebaiknya di sell dulu, karena berpeluang untuk melanjutkan downtrendnya atau bearishnya dan menuju support berikutnya di kisaran wah cukup jauh nih, 1280 ya untuk support berikutnya. Coba kita lihat pakai Fibonacci retracement. Kurang lebih di sana. Ya, kita perbesar kembali. Ini ada support pertama di 1350 ya. Jadi kalau menurut Fibonacci ini support 1350 pertama, namun jika sudah jebol 1.400 sebaiknya di sell terlebih dahulu. Jadi ini masih dalam persimpangan jalan. Jika hari ini berhasil menguat kembali dan menuju breakout level 1.500, ini masih dalam tren menguat ya, sampai menuju resisten di level 1570 hingga 1.600. Namun jika dia tidak kuat, maka peluang ke bawah menjadi terbuka untuk menguji support 1.400. Lalu ada saham Gajah Tunggal, produsen ban. Gajah Tunggal ini juga banyak ekspor Pak Jasa ya. Jadi kalau mungkin ya mudah-mudahan nggak kejadian ya, kalau rupiah agak gonjang-ganjing dan melemah, mungkin justru blessing in disguise bagi saham-saham seperti Gajah Tunggal ini. Tapi harga kartu naik. Ya oke, untuk trennya masih cenderung sideways. Ini supportnya di kisaran 980 dan ini sudah mulai mendekati area support. Dan juga untuk stokastiknya sudah mulai memasuki area oversold, jadi bisa ditunggu di area kisaran 960 hingga 980 untuk bisa coba trade buy kembali di saham Gajah Tunggal, dan bisa take profit di kisaran 1150 nantinya. Next ada Inaf. Ya, untuk Indofarma jika Ibu udah barang mungkin bisa coba sell on sekarang dulu, karena ini sudah mulai ada pembalikan arah ya di sini. Kalau kita lihat baik stokastik maupun MACD-nya ini sudah mulai mengarah ke bawah, dua-duanya menunjukkan tren bearish dalam jangka pendek. Bisa coba sell on sekarang mungkin di kisaran Rp4.000, coba dijual dulu dan tunggu sampai di area support 3.400 hingga 375. Jika kuat di sana
bisa boleh tes market dulu, masuk bertahap, namun jika tidak kuat sebaiknya tunggu sampai ke kisaran 2.900 untuk masuk kembali. Demikian Bu Foni. Tadi ada Rus sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Roy Barus. Lalu Pak Roy, next kita bahas Telkom dan Waskita. Ya, Telkom. Telkom setelah rajin diakumulasi oleh asing beberapa saat lalu, kemarin akhirnya mencatatkan net sell ya. Dan ini baru hari pertama, jadi kita lihat jika asing memang ingin jualan di saham Telkom, biasanya mereka akan menarik harga terlebih dahulu, baru mereka bertahap secara jualannya. Tapi kalau mereka menekan harga, biasanya ada peluang bagi saham Telkom untuk kembali diakumulasi. Jadi perhatikan foreign flow di Telkom dan juga foreign flow di market secara keseluruhan. Kalau sekarang ini support Telkom ada di kisaran 4330 ya Pak. Jadi kalaupun tertekan dalam one day, kalau ingin trading one day bisa coba tunggu di 4330 dan kembali jual di level 44 atau 4390. Itu untuk range one day trade-nya. Untuk medium term masih wait and see. Sinyal kurang bagusnya adalah dari MACD-nya ini kita lihat ada sloping downtrend ya, jadi sedikit melemah untuk MACD-nya, biasanya juga akan diiringi oleh pelemahan harga. Kami misalnya bisa coba sell on trend terlebih dahulu di saham Telkom Pak, jadi mudah-mudahan ada tarikan dulu, karena asing kalau mau jualan dia biasanya akan tarik dulu harganya. Demikian Pak Roy Barus. Lalu ada WSKT. Ya, Waskita ini kemarin sudah mulai stabil ya. Kalau kita lihat derajat penurunan sudah mulai agak melandai. Mungkin akan mengulangi tren dari bulan November 2016 lalu sampai Desember ya. Ini sudah mulai agak stabil mudah-mudahan. Namun jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi dulu. Ini di sini kita ada gap kecil di harga 2.300 sampai ke level 2325. Jadi mungkin 23 ini bisa ditunggu untuk entry level di saham WSKT Pak. Lalu Pak Eri Victor untuk sedikit fundamental saham GPRA, coba kita lihat. Gapura Prima. Iya, GPRA. Oke, sudah masuk Q1-nya sudah ada. Untuk top line revenue-nya naik dari 74,3 miliar di tahun lalu di Q1 di tahun 2016 menjadi 81,5, ada kenaikan hampir 10% di sana ya. Jadi top line bagus, net profit juga ada naik dari 8,5 miliar menjadi 9 miliar, masih tipis tapi ada sedikit perbaikan kinerja di sana. Untuk valuasi PBV 0,39 kali ya. Menarik Pak ya kalau properti 0,39 untuk PBV-nya. Jadi untuk PE ratio juga masih 11, mungkin wajar ada di sana. Tapi yang menarik adalah level PBV-nya Pak untuk Gapura Prima. Nah ini proyeknya saya kurang familiar ya, saya tahu cuma ada GP Tower kalau nggak salah di daerah Selipi sana, dan mungkin tidak terlalu banyak high profile untuk proyek-proyek Gapura Prima. Jadi kalau seandainya nanti pasar properti sudah mulai bangkit lagi, mudah-mudahan bisa ikut mengangkat saham Gapura ini. Kalau sekarang, oke. Ini ada sedikit loncatan ya kemarin ya, dan volume 4 hari terakhir juga luar biasa, tapi takutnya hanya saat. Jadi ini masih spekulatif, mungkin bisa coba sell on trend di kisaran 130 Pak untuk jangka waktu pendek. Jadi karena memang ada kenaikan yang mendadak seperti ini, biasanya juga tidak berlangsung lama ya kenaikannya. Berikutnya Pak Fian. Nah, banking Pak Jasa ada BBTN, BJPR dan WSBP. Baik. Untuk banking overall masih on track Pak ya, masih oke ya untuk fundamental ya. Masih on track sih kalau kita kan baru merilis BBTN dengan target price 2.820. Jadi untuk tahun ini sih kamu melihat memang kinerja bank dari segi pertumbuhan kredit akan lebih cepat atau lebih tinggi dari tahun lalu. Namun kami juga mewaspadai
adanya peningkatan NPL, kami masih melihat peningkatan NPL masih akan terjadi, apalagi kalau uh, pertumbuhan ekonominya tidak secepat yang Harapkan diperkirakan ya. oleh pemerintah. Berarti kan dan juga apa kalau kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiga juga agak sedikit melambat ya, itu kan sangat mempengaruhi likuiditas juga. Jadi Perbankan. ya, jadi memang perbankan masih harus hati-hati sih. Namun secara overall kami melihatnya prospeknya masih bagus untuk tahun ini. Dan tercermin dari kenaikan harga BBTN yang masih dalam fase uptrendnya ya, dari tahun November tahun lalu Pak ya, dari harga 1.600 sekarang sudah bertengger di kisaran 2.460. Namun dalam pekan terakhir ini juga ada sedikit downtrend, jadi sudah koreksi wajar. Nah, kalau kita lihat dari bulan Januari lalu, ini selalu bertahan di atas level moving average 20 hari yang warna merah ini, Pak Vian bisa lihat. Dan sekarang sudah mulai mendekati di 2.400 ya, jadi mungkin bisa coba colek-colek di kisaran 2375 hingga 24 jika ingin trade buy. Namun kami sarankan untuk mengingat marketnya juga sudah mulai agak sideways ya, jadi bisa coba tidak terlalu full power, hanya sifatnya untuk uji coba saja. Jadi garis EMA 20 itu bisa jadi seperti support Supportnya gitu ya? Iya Pak, itu Pak Vian. Lalu ada BJBR, BPD. Ini masih naik terus sih BJBR. BJBR. Tuh. Oke, tapi kalau kita lihat di garis ICU itu mungkin ada kayak hentakan sedikit ya, mungkin tidak akan berlangsung lama ini hentakannya. Ini kami sarankan untuk trading jangka pendek saja Pak, tidak untuk di hold dulu karena kok gerakannya gini amat. Susah dibaca Pak. Jadi kalau misalkan ini bisa siap-siap untuk take profit saja karena kenaikannya sudah berlangsung 2 hari dan cukup tinggi dari harga 2.000 sampai ke 2450. Dan bagi yang sebelum ada barang, kami tidak saran untuk mengejar di saham ini karena itu tadi, karena sangat volatile beberapa saat belakangan ini dan kenaikan sudah berlangsung 2 hari. Jadi tunggu saja sampai sudah ada koreksi sehat, mungkin di 2000 lagi baru bisa kembali akumulasi di saham BJBR. Lalu WSBP, bagaimana harganya? Ya, masih berkutat di harga IPO di 486 ya, tapi ini sinyal bagus, tidak lebih rendah dari harga IPO lagi, sudah berkisaran di 480 hingga 486. Jadi bagi yang sudah ada barang di atas, untuk cut loss kami tidak sarankan. Mungkin untuk beberapa saat depan bisa coba mulai untuk averaging down di saham WSBP, karena kalau kita lihat saham-saham konstruksi lainnya seperti Adikarya, nah ini kemarin juga sudah mulai ada kenaikan walaupun ada koreksi sehat, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda sideways. Lalu ada Waskita induknya juga sudah mulai ada sideways, jadi mungkin WSBP-nya juga sudah mulai ikutan sideways Pak. Jadi boleh coba tunggu di kisaran 480 untuk bisa menambah posisi di WSBP. Demikian. Lalu Pak Ipong, jika belum ada saham Unilever, bisa mulai masuk di level berapa? Oke, Unilever. Oke, Unilever untuk beberapa saat tampaknya sabar dulu Pak, tunggu karena ini rally-nya kan sudah cukup panjangnya dari bulan Januari lalu, dari harga 38.000 sampai 48.000. Ini menutup penurunan yang terjadi pada bulan November, medio November, Desember lalu. Dan oke, ini sudah hampir all time high ya. Iya. Sudah 47 ya. Oke. Boleh nih. Mungkin Bapak kalau mau masuk bisa sabar dulu. Ini ada MA20 di kisaran 46800. Nah, kalau sebanyak fase uptrend yang kita lihat, MA20 ini selalu bertahan, paling hanya turun tembus sedikit saja, mungkin sampai kisaran 46500 Pak. Coba tunggu di sana. Namun jika seandainya, tapi misalkan dikit dulu Pak ya, karena kita belum tahu apakah trennya masih berlanjut atau tidak. Kalau trennya masih berlanjut, maka setiap di area MA20 ini atau di level 46500 hingga ke 47 dia akan kembali mantul ke atas, nah itu boleh nambah posisi. Namun jika justru dia breakdown ke bawah,
cukup dalam, dan nanti MA ini berapa hari, 2 hari yang menembus MA20, maka ini menjadi sinyal kurang begitu bagus karena bisa potensi menjadi downtrend kembali. Jadi saran kami, jika Bapak belum ada masuk, coba boleh tunggu di level 46500 hingga 47. Jika tembus ke bawah mungkin bisa di trade sell dulu dan tunggu di kisaran 4400 untuk trade buy-nya. Namun jika dia kembali naik di atas MA20-nya, maka bisa tambah kembali di level 47 hingga 4700, Pak. Demikian, Pak Ipong. Lalu Pak Alimi, review saham Antam dan Sril. Ya, Antam kemarin kita kira akan ada koreksi, Pak, tapi malah naik 7%. Ya, Antam ini luar biasa. Oke, kalau sudah seperti ini, maka dia sudah breakout dari downtrend channelnya. Kalau kita gambarkan downtrend channel di sini, nah ini sudah breakout dari downtrend channelnya, dan mungkin akan ada koreksi sehat, tapi cukup wajar sampai ke level 740. Jadi selama dia masih di atas level 700, ini masih cukup baik, Pak. Kemarin kan kita ngerinya dia sudah ada di area downtrend channelnya dan sudah bertahan di 700 cukup lama, dan indikator yang lain juga sudah mulai ada peluang untuk koreksi, namun justru dia malah menguat lagi. Jadi sekarang ini konfirmasi breakout dari downtrend channelnya. Mudah-mudahan akan berlanjut paling tidak untuk sideways beberapa saat ke depan. Untuk support masih di kisaran Rp200, Pak, untuk saham Antam. Lalu ada Sril. Ya, untuk Sril juga tampaknya bisa kembali ke level 310, 315, Pak ya. Jadi coba sell on strength saja di kisaran 330 hingga 340. Ini bentuk triangle bukan sih kalau itu? Ini agak triangle ya, tapi nah ini kalau ini 1, ini 2. Nah ini kalau symmetrical triangle gini biasanya agak 50-50, Pak, mau lebih naik ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya ascending triangle itu most likely peluangnya untuk naik terbuka lebar. Tapi kalau simetris ya? symmetrical masih question mark ini kemana ini arahnya. Lalu Pak Joni Teran, bagaimana pergerakan saham SMCB dan SMGR dalam jangka pendek? Baik, coba kita lihat saham semen. Kalau kemarin kita lihat demand dari semen sudah mulai ada picking up ya. Holcim, oke, masih downtrend. Untuk jangka pendek sini mungkin dalam 1-2 hari ada peluang untuk ribuan, Pak, untuk saham SMCB. Di sini sudah ada candlestick hijau dan juga stokastik MACD histogram sudah mulai ada sinyal untuk pembalikan arah. Mungkin akan ada technical rebound mungkin dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Resistennya di level 860. Nanti perhatikan jika level 860 yang mana merupakan titik tengah kira-kira antara level 900 hingga ke level tengah di level 825, di level 860 870. Jika saat level tersebut tidak mampu ditembus ketika ada technical rebound, maka bisa jualan dulu karena konfirmasi downtrend masih berlanjut di saham SMCB. Next ada SMGR. Ini juga masih sideways ya. Iya, tapi ada masih sideways. Jangka pendek ya mungkin ada peluang untuk menguji level 96, Pak. Tapi kalau kita lihat ini trennya medium term masih sideways, mungkin 896-nya dapat dimanfaatkan untuk trade sell dulu. Jadi sell on trend dan kembali tampung di area support nanti kalau ada sampai ke level 85 8600. Lalu Pak Alfred, untuk prospek ACES masuk di berapa dan target price-nya? Iya, target price-nya ini belum kami update ya untuk target price-nya. Tapi tampak kalau lihat dari Q1-nya ini harusnya bisa naik kembali. Kalau kemarin ACES ini target price kami masih di 800, sekarang sudah ada di Rp1.000. Saya belum update lagi untuk target price secara fundamentalnya. Namun kalau untuk technical sekarang ini sudah ada di area resisten, Pak, di 1100
1020 mungkin sampai 1050 ya target secara teknikalnya, dan sekarang sudah mulai ada koreksi lagi. Nah, ini ada bentuk parabolik ya di sini. Oke. Ya, ini sudah ada bentuk parabolik di sini sudah kita lihat, dan kalau seandainya dia berlanjut ada peluang membentuk pola cup and handle, namun tidak bisa jadi patokan karena beberapa pola yang berpeluang cup and handle sebelumnya malah justru gagal ketika dalam fase handle-nya. Jadi kalau sekarang Bapak ingin masuk, mungkin coba tunggu di kisaran support di 900 Pak, boleh tunggu di sana di case hardware. Namun karena ini dalam bisa peluang jadi downtrend kembali, hanya untuk trading jangka pendek dulu saja Pak untuk di hardware. Nah, view untuk fundamentalnya secara global, kalau kita lihat memang ACES ini lain dari saham-saham retail lain seperti Ramayana maupun RPF, jadi sifatnya tidak musiman, dia sifatnya home improvement ya, barang-barang. Jadi kalau mungkin sektor properti kembali menggeliat, banyak orang punya rumah baru, mungkin akan semakin mendorong penjualan di ACES karena dia banyak menjual aksesoris untuk rumah. Demikian Pak Alfred. Lalu Pak Ibu Emi ya, INAF, KF, dan KBLI ya. INAF dan KBLI sudah kita bahas, KBLI juga. Untuk berikutnya untuk KF, ya KF, mungkin mudah-mudahan Ibu sudah sempat take profit ya Bu, 3 hari yang lalu Bu ya. Jadi sudah mulai downtrend kembali. Ada area support di kisaran 2400 hingga 2500. Kalau jika dia mampu mantul di situ kembali, maka peluang untuk lanjut uptrendnya masih terbuka. Namun untuk jangka pendek ini tampaknya bisa coba terserah dulu di saham KF. Next ada Pak Boy Senawato, saham Indi, Kalbe, dan LPKR. Oke, Indika Energi, batu bara. Ya, Indika cukup menarik karena kalau kita lihat ini stokastik sudah di area oversold, dan MACD juga ada histogramnya sudah ada tren pemberikan arah. Namun perhatikan seperti Adaro Energi ini ada peluang untuk menguat, namun waspada jika tidak kuat menembus level 840 maka bisa peluang untuk kembali berbalik arah menjadi ke bawah. Jadi spek buy boleh sekarang di level 700-an, namun 840 persen pertama coba tunggu di sana. Jika tampak sudah mulai tidak kuat, bisa coba take profit di area tersebut Pak. Lalu KB Pharma. Ya, Kalbe juga sideways namun ada sedikit tren melemah, jadi mungkin bisa coba di antara range 1500 Pak Boy, dan trade sell kembali di kisaran 1580 hingga 1600. Next ada LPKR. Oke, Meikarta sudah mulai menghilang efeknya, dan ini ada tepat di area support Pak di 710 ya, 700 ya. Cukup rentan karena ini sudah sideways dari bulan Januari lalu, dan sekarang ada di area supportnya. Jika dia jebol di bawah 700 maka tidak masuk dulu di saham LPKR, dan jika masih ada saudara barang mungkin coba di trade sell dulu saham LPKR karena ini di luar peta ya, jadi uncharted territory untuk jangka pendek. Kalau kita tarik mundur jauh, ini harga terendah entah dari kapan. Oh, ini dari tahun 2012 tampaknya ya harga sekarang ini. Kalau iya 700 jebol maka support berikutnya cukup jauh di level 600 rupiah. Jadi perhatikan support 700 mudah-mudahan tidak jebol. Jika jebol maka next target di level 600 rupiah. Demikian Pak Boy. Lalu Pak Aldi, Antam, dan KF. Tadi Antam sudah kita bahas, KF juga ya. Coba sedikit kita lihat pasca openingnya Antam apakah masih lanjut. Oke, ada koreksi Pak ya. Jadi mungkin coba tunggu di area 700. Mudah-mudahan itu supportnya cukup kuat di Antam. Jika 700 kuat maka boleh masuk kembali di 700 levelnya. Dan KF tadi sudah juga kita bahas.
Ya, masih ada lanjut juga pelemahannya tampaknya. Jadi kalau Bapak belum ada barang, tunggu mungkin di kisaran 2400 boleh coba test the market di sana. Tadi ada Pak Adi Widyarta, saham Era. Oke, saham Era kita lihat sektor retail juga tapi lebih ke ponsel. Secara teknikal ini ada peluang untuk lanjut koreksi Pak, mungkin menuju area support pertama di kisaran 640. Jika jebol maka next supportnya ada di kisaran 590 ya. Jadi 590 ini adalah penentuan. Jika dia jebol 590 arahnya masih lanjut downtrend, namun jika mantul masih sideways dengan rentang 590 hingga ke level 700 rupiah. Cara bisnis juga untuk penjualan ponsel dari BPS kemarin sudah mulai agak melandai pertumbuhannya Pak ya. Jadi orang Indonesia mungkin sudah mulai agak mature, pasarnya sudah mulai mature untuk ponsel baru. Jadi growth-nya tidak akan seagresif tahun lalu. Nah untuk Era sendiri mungkin kalau kita lihat di mall-mall gerainya adalah gerai yang paling besar. Bisa jadi dia akan menjadi retailer ponsel yang bertahan di compare dengan Telkomsel maupun Global Telekom ya Pak ya. Jadi ini adalah advantage bagi Era untuk bisa bertahan di tengah persaingan. Demikian Pak Adi Widyarta. Ya, tampaknya hampir 20 menit Pak kita masuki jam trading. Kami akan cukupkan Philip webinar edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok di tanggal 1 Juni. Kita sambil menekan data inflasi Pak ya. Mudah-mudahan. 31, masih 31. Oh, ini bulan Juni kan? Ini Mei. Mei. Oh, Mei. Sorry ya. Saya pengen cepet-cepet tanggal tahun baru aja nih, bulan baru. Oke, terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.